Rijal Soleh, Rizky Ramadan, Roynaldo, Pak Lukman, Zainal, Sahrul, Adnan, sudah keluar nih. Salman, Syahrul Mubarak, Sofwan, Surahbi, Samsul Alam, Taswil, Tommy, Yunat, Zaikal, Zulfadli, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Sekarang kita berada di penanggalan malam ke-25 Sya'ban. Artinya malam Jumat depan kita sudah pastikan sudah berada di bulan suci Ramadan. Yang tidak pasti adalah apakah kita hadir di sana atau tidak. Ya, namun Ramadannya jelas sudah akan datang di malam Jumat depan. Bahkan ada kemungkinan Ramadan di malam Rabu atau di malam Kamis. Nanti insyaallah seperti biasa Ru'yatul Hilal, di samping kita nanti pengumuman resmi dari pihak yang punya otoritas dalam mengumumkan masalah ini adalah pihak pemerintah kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kami akan membahas masalah salah satu ibadah yang kita akan laksanakan insyaallah di malam-malam Ramadan, yaitu hal-hal yang terkait dengan ibadah salat tarawih kita. Ya, jadi sedianya malam ini kita tetap akan melanjutkan kajian kita yang malam Jumat lalu. Kita sudah selesaikan hadis tentang hibarah, dan malam ini hadis yang sudah sempat kita baca namun belum sempat kita jelaskan, hadis tentang tawadhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Namun setelah kami menimbang, ya, kemungkinan agak tanggung pembahasannya karena masih ada beberapa hadis-hadis yang terkait dengan pakaian. Dan seperti biasa di malam-malam Ramadan, kajian-kajian rutin kita istirahatkan sementara selama bulan suci Ramadan untuk kita
lebih fokus dalam ibadah-ibadah, dan kajian-kajian yang kita akan adakan adalah kajian tafsir atau tadabbur. Ya, sebagai info, insyaallah taala di masjid ini dan di keempat masjid kita akan melaksanakan tadabbur surat Al-Ahzab selama bulan suci Ramadan. Nah, ini permakluman yang kami perlu sampaikan sejak awal, bahwa sebagaimana biasanya Dewan Syariah bermusyawarah untuk memutuskan tema khusus yang akan dikaji selama bulan suci Ramadan, khususnya di masjid-masjid kita yang melaksanakan sholat tarawih 1 juz 1 malam, yaitu Masjid Wihdatul Ummah, Jalan Abdullah Dieng Seruak, Darul Hikmah, DPP ini, kemudian Masjid Anas bin Malik, Setiba, Makassar, dan Masjid An-Nur, Goa, markas dakwah kita di Goa. Keempat masjid ini sebagaimana biasanya akan melaksanakan salat tarawih 1 juz 1 malam, sehingga kita tidak melaksanakan ceramah-ceramah tarawih sebagaimana umumnya masjid-masjid, ya, di mana para ustadz kita bergantian menyampaikan beberapa ceramah-ceramah yang bermanfaat insyaallah selama 15 atau 20 menitan. Adapun di keempat masjid kita ini, sejak lama kita telah tetapkan bahwa ada kajian-kajian khusus, dan kita lebih banyak memilih persoalan tafsir dan tadabbur karena kita memang berada di bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran. Dan sekali lagi kita sudah tetapkan bahwa insyaallah kajian yang akan dilaksanakan oleh asatidah, walaupun juga bergantian, satu ustadz mungkin 2 atau 3 malam, tapi untuk tema yang sama, yaitu tadabbur surat Al-Ahzab. Dan ini kita pandang penting karena tentu saja secara umum semua Al-Quran perlu untuk kita tadabburi, dan lebih khusus Al-Ahzab menceritakan tentang bagaimana persekutuan musuh-musuh Islam dalam memerangi Islam, utamanya yang didalangi oleh si Yahudi atau kaum Yahudi. Dan hari-hari ini kita masih berpersoalan dengan mereka, bahkan perseteruan yang tidak akan pernah berakhir hingga akhir zaman. Maka perlu ya kita untuk mengkaji bagaimana kisah dan ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam surat Ahzab, dan bukan cuma perang Ahzab di sana, ada juga tentang istri-istri Nabi, dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang perlu untuk kita ambil hikmahnya dalam surat Al-Ahzab. Dan seperti biasa bahwa setelah kajian kita akan memasuki materi solat ibadah inti, yaitu solat tarawih. Ya, jadi sebenarnya ibadah inti pada malam hari adalah solat tarawihnya itu. Adapun tadabbur, kajian sebagai bagian dari ibadah juga, ya, ibadah. Karena sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Jibril alaihissalam ketemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Wa kana yudarisuhul Qur'an, selalu mudarasah Al-Qur'an, dan pertemuannya fi kulli lailah min layali Ramadan, setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ketika ketemu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mudarasatul Qur'an, kajian-kajian Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Sehingga apa yang kita lakukan di malam-malam Ramadan selain tarawih, yaitu kajian Al-Qur'an, itu juga bagian dari sunnah yang dicontohkan langsung oleh 2 makhluk yang paling mulia, pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam dan pemimpin seluruh manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita ihtisab, ya, bahwa inilah amalan-amalan sunnah yang kita bertakarub kepada Allah di malam-malam. Untuk kita selalu mengkaji dan mengingatkan tentang panduan salat tarawih, apatah lagi yang 1 juz yang belum banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dan alhamdulillah
kita sendiri telah menghidupkan sholat tarawih 1 juz 1 malam, kalau tidak salah ingat sejak tahun 1998 ya, sejak tahun 1998 di Masjid Wihdatul Ummah pertama kali di Abdesir, dan waktu itu belum banyak yang bisa jadi imam, bahkan boleh dikata belum ada yang pantas jadi imam kecuali Ustadz kita Ustadz Utsman Laba rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, pimpinan Ponpes Tahfidz kita yang pertama yang ada di Kasih ya. Dan setelah itulah beberapa tahun-tahun berikutnya barulah muncul para hufad kita, alhamdulillah, baik dari Ponpes beliau maupun dari mahasiswa-mahasiswa kita di Stibah Makassar. Fa'ala kulli hal ya, kita bersyukur karena Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menghidupkan satu sunnah yang belum banyak lakukan pada masa itu, bahkan hingga hari ini belum banyak. Dan kita katakan sunnah karena memang di malam-malam Ramadan perlu dihidupkan salat tarawih, bukan sekedar salat untuk segera selesai, tapi salat bagaimana untuk membaca Al-Quran secara tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan menadaburi isi dari Al-Quran tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan bahwa jumhur ulama memandang sunnahnya melaksanakan salat tarawih dan mengkhatamkannya selama bulan suci Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan di salat tarawih, dan itu memungkinkan untuk kita wujudkan ketika kita baca 1 juz per malam ya, 1 juz per malam. Maka ini adalah pendapat ya jumhur ulama kita, dan bukan merupakan satu hal yang baru yang telah dikatakan oleh ulama sejak dahulu. Dengan catatan penting ya, katanya kita juga kadang mendapati, bahkan kadang viral ya, kadang ditayangkan secara live atau siaran tunda, bahwa sebagian juga melaksanakan salat tarawih atau salat lail lebih dari 1 juz. Bahkan ada yang kalau tidak salah 5 juz, 8 juz per malam. Ini menurut Imam Nawawi berat dan tidak pantas untuk dilakukan, karena di samping berat secara umum, dia juga tidak akan mewujudkan makna dan hikmah dan tujuan dari membaca Al-Quran atau pelaksanaan sholat lail tersebut. Maka kita tetap saja ya dengan kebiasaan ini, dan tidak perlu juga ikut-ikutan ya dengan sebagian, karena kita khawatir ya sekedar mengejar kuantitas tapi tidak mendapatkan ruh makna dari sholat itu. Maka kita khawatir hanya mengundang pembicaraan ya, mungkin dikenal tapi Allahul musta'an, hal-hal yang seharusnya lebih kita pentingkan dari segi kekhusyuan dan tentu saja keikhlasan, boleh jadi akan pergi dari kita. Karenanya perlu untuk kami kembali ingatkan, apalagi di sini ada anak-anak. Sudah tahu salat tarawih tahun lalu? Bukan puasa tahun lalu ya? Sudah puasa, sudah masuk tarikh duat. Sudah salat tarawih ya? Iya. Berapa juz 1 malam? 1/5 juz. Iya. Karenanya antum-antum nanti akan menjadi jamaah inti di sini ya. Karena itu perlu untuk kita ingatkan panduan tarawih utamanya yang kita laksanakan 1 juz 1 malam. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami terangkan dalam pembahasan ini. Pertama adalah penamaan tarawih. Salat malam itu memiliki beberapa istilah dan semuanya memiliki dasar. Ada yang namanya qiyamul lail. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil,
ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Qumil lail, bangunlah untuk melaksanakan salat di malam hari. Kemudian yang lainnya adalah salatul lail, salat lail. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, beliau sebutkan salatul lail, menamakan dengan salat lail. Ada juga penamaan dengan tahajud. Tahajud sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-78, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah sebagai tambahan bagimu. Tambahan maksudnya salat sunnah, tambahan dari wajib. Dan sebagian mengatakan tambahan maksudnya tambahan kewajiban bagimu. Artinya khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat wajib beliau bukan cuma 5 kali sehari semalam, tapi nafilatan lakah, maksudnya salat lail itu, tahajud itu juga wajib bagimu, tambahan kewajiban bagimu khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapatnya sebagian ulama kita. Intinya penamaannya salah satunya adalah tahajud. Dan tahajud adalah salat yang dilakukan di malam hari. Namun sebagian ulama kita, sebagaimana kata Imam Suyuti dan yang lainnya, mengatakan tahajud itu salat lail yang dikerjakan jika didahului dengan tidur. Dengan tidur. Kita tidur dulu, lalu bangun, maka itu pantas dinamakan tahajud. Tapi kalau kita tanpa tidur, pada isya langsung kita nunggu untuk salat lail, maka berarti tidak dinamakan tahajud, tapi qiyamul lail, salat lail, dan tarawih atau qiyam Ramadan. Sebagian mengatakan seperti itu dan sebagian tidak membedakannya. Kemudian untuk di bulan Ramadan penamaannya lebih khusus dengan qiyam Ramadan, qiyam Ramadan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengharapkan pahala hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya qiyamul lail, salat lail, tapi dikerjakan di bulan suci Ramadan. Dan nama yang paling familiar, yang paling dikenal adalah tarawih. Dan tarawih ini dia dinamakan semacam itu dan sangat terkenal dalam buku-buku para ulama kita, dan tidak ada nas khusus yang kita ketahui baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tapi dia diambil dari makna tata cara pelaksanaannya, karena tarawih itu bentuk jamak dari tarwiha, dan tarwiha dari kata-kata raha, irtaha, istirahat. Dan Imam Baihaqi dan yang lainnya menjelaskan bahwa dinamakan semacam itu karena mereka dahulu di malam-malam Ramadan melaksanakan salat begitu panjangnya, sehingga tidak bisa mereka melaksanakan salat langsung selesai 2 rakaat langsung nyambung dan seterusnya. Mereka butuh istirahat dulu. Dan kadang istirahatnya dengan minum, kadang istirahatnya dengan tawaf, dan kadang istirahatnya dengan yang lain-lain. Dan umumnya mereka melaksanakan istirahat itu di 4 rakaat. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna, summa arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, jangan tanyakan tentang panjang dan bagusnya salatnya. 4 rakaat yang dimaksudkan bukan berarti 4 rakaat sekaligus. Kebanyakan ulama memandang 4 rakaat maksudnya 2 rakaat tambah 2 rakaat. Tapi 2 rakaat
selesai 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, lalu setelah itu ada jeda waktu untuk istirahat. Barulah 4 rakaat berikutnya. Jadi tarawih ini nama yang sangat terkenal karena umumnya mereka melaksanakannya dengan panjang dan istirahat. Sehingga sebenarnya kalau mau dari sisi makna, apa yang dilakukan oleh sebagian yang cepat itu tidak terlalu pas dinamakan tarawih. 20 rakaat 20 menit atau berapa menit? Ya. Sangat-sangat singkat, tanpa istirahat, sprint ya, larinya juga bagaikan lari 100 meter ya. Lalu dinamakan tarawih. Ini sebenarnya kurang pas karena tidak istirahat juga dan tidak perlu istirahat karena, tapi ala kulli hal la musyahata fil istilah. Kita tidak terlalu perlu mendebatkan masalah penamaan, bisa semuanya. Tarawih, salat lail, qiyam Ramadan, tahajud ya, dan yang lain-lainnya. Sebagian ya sampai pernah ngotot untuk mempermasalahkan masalah penamaan tarawih dan mengatakan tidak ada sunnahnya, padahal ini telah disebutkan oleh ulama sejak dahulu. Ya, Imam Bukhari saja dalam Sahih Bukharinya punya bab khusus kitab Salatut Tarawih. Ini Imam abad ketiga Hijriah, ya, wafat tahun 256 Hijriah, lahir tahun 194 Hijriah. Beliau sejak dahulu telah menamakan salat tarawih, sehingga mengherankan ya kalau ada sebagian orang sampai penamaannya pun mempermasalahkan, bahkan menganggap dialah penamaan yang bid'ah. Padahal tidak demikian, karena ulama telah menamakannya sejak dahulu seperti itu. Salat tarawih atau qiyam Ramadan bahkan lebih. Dan di antara hadis yang paling jelas menunjukkan keutamaannya adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dambi wa taqaddam min dambi. Wajri istidlal dari hadis ini karena hadis ini sangat mirip dengan hadis apa? Diubah satu hurufnya saja. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Wajh istidlalnya karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dambi itu untuk puasa, dan puasa adalah hukumnya wajib di bulan suci Ramadan. Maka puasa yang mendatangkan pahala yang begitu besar, menghapuskan dosa-dosa kita bagaikan bayi yang baru lahir. Kalau diampunkan dosa-dosanya, itu di satu sisi keutamaan yang sangat besar, tapi mungkin di satu sisi yang lain boleh dikatakan wajar, ya, wajar karena wajib. Tapi ternyata salat lail, salat tarawih, qiyam Ramadan yang disepakati hukumnya sunnah, tidak wajib, itu pahalanya persis sama dan syaratnya pun persis sama, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Ini menunjukkan keutamaannya yang sangat besar, dan dia adalah ibadah yang sunnah muakkadah. Karena ibadah Ramadan itu dua jihadnya, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jihadnya di siang hari dengan puasa, jihadnya di malam hari dengan apa? Salat lail. Maka siapa yang jihadnya satu kali saja di siang hari saja, maka pincang, tidak lengkap jihadnya di bulan Ramadan. Atau di malam hari saja, ini tentu saya lebih parah lagi ya. Ada tidak orang yang tarawih lalu tidak puasa? Ada juga orang yang puasa tapi tidak sholat ya. Mungkin ada juga orang yang tarawih, masya Allah rame-rame, tapi tidak puasa ya. Seharusnya dua jihad, jihad di siang hari dan jihad di malam hari. Dan antum tahu, dua hal yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran dan puasa. Al-Quran, puasa mengatakan, saya menahan dia dari makan dan minum, menahan dia untuk melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Maka
fasyafi'ni fihi. Berikan aku kesempatan ya Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Quran mengatakan mana'tuhu minan naum fil lail. Saya menahan dia untuk tidur di malam hari. Ba'da Isya sudah mau tidur. Tapi Quran mengatakan jangan dulu. Baca dulu saya. Dan di antara posisi yang paling baik kita membaca Al-Quran pada waktu salat tarawih. Ya. Maka kita tidak tidur malam hari, kita tidak tidur atau menunda tidur kita, itulah jihad. Ya. Jadi ini keutamannya. Jamaah sekalian, sering juga dipertanyakan, bukankah sholat sunnah afdolnya di rumah dan afdolnya sendirian? Kita katakan itu benar. Sholat sunnah hukum asalnya dia dikerjakan di rumah, lebih baik, lebih afdal. Dan lebih afdal jika dikerjakan sendirian, itu hukum asal bahkan. Namun kita katakan kecuali salat tarawih. Kecuali salat tarawih di bulan suci Ramadan. Karena sunnahnya adalah dikerjakan di masjid berjamaah, dan ini sunnah yang telah dikerjakan sejak dahulu. Bahkan telah dicontohkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan terus dilanjutkan oleh umat ini tanpa ada pengingkaran sama sekali. Makanya walaupun ada sebagian ulama yang masih mengutamakan salat lail tarawih dikerjakan di rumah, tapi itu sedikit. Di antaranya alasan mereka boleh bagi orang yang punya hafalan. Ya. Kenapa umumnya diajak ke masjid? Karena ikut saja dengan bacaan imam. Kita mau lama-lama, tapi hafalan kita sedikit, ikut saja dengan imam di masjid. Bagi yang punya hafalan silahkan, tapi itu pendapat kecil sedikit dari kalangan ulama kita. Pendapat jumhur mengatakan afdolnya di masjid secara berjamaah. Makanya ketika Abu Daud rahimallah, Abu Daud ini penulis kitab Sunan Abi Daud, muridnya Imam Ahmad. Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad, mana yang lebih kamu sukai? Seseorang sholat di rumah, sholat lail, karena dia biasa sholat lail di rumah, rutin, biar bukan Ramadan. Lalu ketika datang Ramadan dia tetap melanjutkan kebiasaan baiknya. Ataukah dia bergabung di masjid di awal malam? Dia biasanya sholat lail di akhir malam. Mana yang lebih afdal, akhir malam atau awal malam? Hukum asal, mana yang lebih afdal? Akhir malam lebih afdal. Akhir malam. Ada seorang yang sudah terbiasa tidak tunggu Ramadan, setiap hari, setiap malam dia sholat lail di akhir malam di rumahnya, lebih afdal. Lalu ketika datang Ramadan dia tetap dengan kebiasaannya, tidak gabung di masjid. Karena di masjid awal malam, lalu berjamaah, dia mau lebih khusyuk, lebih ikhlas di rumahnya. Mana yang kamu lebih sukai, wahai imam? Beliau tanya kepada gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa adatun nasi ahabu ilayya. Kebiasaan kaum muslimin saya lebih sukai. Artinya berjamaah di masjid walaupun di awal malam. Kenapa? Karena kata beliau ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan juga, yang tidak mungkin didapatkan oleh orang yang sholat sendirian di rumahnya, yaitu sabda Nabi kita SAW dalam hadis Abu Dzar yang terkenal, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajr qiyam lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesainya imam, dan ini bukan untuk sholat wajib, bukan untuk sholat apa-apa, tapi khusus memang dalam konteksnya dalam persoalan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesainya imam, satu paket sampai selesainya imam, sampai witir maksudnya, kutiba lahu ajr qiyam lailah, maka akan dicatat baginya seperti sholat satu malam penuh. Artinya kita kalau sholat bersama imam, jangankan yang satu juz ya, bahkan yang tidak satu juz,
Tidak harus 1 juz, 11 rakaat, mungkin cuma 1 jam atau kurang dari itu. Tapi bacanya tetap tartil ya. Makin banyak bacaan makin afdal. Tapi taruhlah dia tidak sampai itu. Dia selesai cuma kurang dari 1 jam atau mungkin sekitar 45 menit saja. Lalu masih panjang waktu, tapi dia sampai selesainya imam sholat witir. Maka walaupun dia tidak habiskan seluruh malam untuk sholat, telah dicatat baginya pahala seperti sholat 1 malam suntuk, 1 malam penuh. Dan itu berdasarkan hadis ini, dan memang sababul urutnya begitu. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, kami sholat bersama Rasulullah. Satu malam Rasulullah sholat panjang, tapi ketika selesai masih cukup lama sahur, masih cukup lama waktu subuh. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak diselesaikan saja? Artinya kita masih bisa ini tambah terus sampai betul-betul menjelang subuh. Lalu Rasulullah mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyam lailah. Artinya biar kita tidak selesaikan 1 malam ini, tapi kalau sudah sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka pahalanya sudah seperti pahala 1 malam penuh, walaupun cuma berapa bagian dari malam yang kita selesaikan. Nah, ini alasan Imam Ahmad untuk mengatakan bahwa sholat tarawih berjamaah di masjid khusus bulan suci Ramadan lebih afdal daripada seorang yang mempertahankan kebiasaannya sholat di rumahnya bersendirian di malam hari. Sejarah tarawih kalau kita lihat telah dimulai di masa Rasulullah SAW dan beliau kerjakan selama 3 malam. 1 malam, lalu besok malamnya saling memanggil, malam ketiga sudah membludak masjid ya pada panggil-panggil. Dan malam keempat para sahabat belum keluar Rasulullah, mereka sudah kumpul nunggu-nunggu Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak keluar. Lalu ketika besoknya dikonfirmasi, beliau bilang, sengaja, saya tahu kalian sudah kumpul, tapi saya tidak hadir karena saya tidak ingin memberatkan. Hatta la yuftarada alaikum, agar tidak diwajibkan kepada kalian. Dan ini illahnya beliau tidak sholat berjamaah pada waktu itu setelah malam ketiga, karena beliau khawatirkan akan diwajibkan kepada umatnya, dan beliau sangat sayang kepada umatnya, tidak mau memberatkan umatnya. Dan illah ini zalat, telah pergi setelah beliau meninggal, karena kekhawatiran akan diwajibkan kepada umat tidak akan mungkin lagi terjadi setelah beliau wafat. Syariat telah lengkap dan beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah, maka tidak mungkin berubah. Apa yang beliau khawatirkan akan menjadi wajib sudah tidak akan mungkin lagi. Maka beliau meninggalkan dalam keadaan hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga dikembalikan lagi sunnah kebiasaan yang baik ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan seandainya ada yang mengatakan ini bukan sunnah Rasulullah, silahkan. Tapi sebenarnya dia sunnah Rasulullah. Dan sunnah Umar adalah sunnah Khulafa Rasyidin. Dalam hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Rasyidin. Dan sejak masa Umar itu dilestarikan hingga hari ini. Maka tidak pantas ketika ada yang mengingkari pensyariatan salat tarawih secara berjamaah di masjid, kan ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun kaum muslimin di masa khilafah, bahkan kalau mau jujur di masa Nabi kita SAW. Ada fatrah era kekosongan, yaitu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jawabannya, karena Abu Bakar As-Siddiq cuma memerintah di masa 2 tahun, dan masa 2 tahun beliau itu sibuk dengan berperang, sibuk dalam menumpas pemberontakan, menumpas orang-orang yang murtad, dan masih dalam tahapan-tahapan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat atau orang-orang Arab waktu itu yang sempat diragu-ragukan oleh sebagian musuh-musuh Islam. Namun ketika keadaan sudah kembali stabil di masa Umar bin Khattab, maka dikembalikan lagi beberapa sunnah-sunnah, di antaranya adalah sunnah sholat lail dan sholat tarawih ya secara berjamaah di masjid. Bahkan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk kaum wanita ya, dan menyiapkan juga imam-imam khusus bagi kaum. Kalau yang seperti itu kita bilang lebih bagus tidak usah keluar dari rumah ya. Tapi kalau ada muslimah kita mau menghidupkan malamnya juga dan mengatakan bacaan sedikit,
dan saya ingin juga dengarkan imam bacaan, maka silahkan. Memang inilah waktunya. Malam-malam Ramadan diisi dengan syiar-syiar yang mulia ini, dan ini tentu saja merupakan syiar yang sangat utama di malam-malam yang sangat utama itu. Jadi untuk waktu semakin malam semakin afdal tentunya. Namun kalau semakin malam jumlah jamaah makin sedikit, maka sebaiknya tetap langsung saja, ya. Dan inilah kebiasaan kaum muslimin. Ba'da Isya langsung dilaksanakan. Itulah yang dikenal dengan tarawih. Ya, langsung dikerjakan. Nanti kalau di malam-malam akhir Ramadan, 10 malam terakhir umpamanya mau dihidupkan qiyamul Ramadan, tahajud lagi secara khusus, maka silakan. Tapi kalau ada masjid-masjid yang tidak melaksanakan sholat tarawih di awal malam dengan hujah semacam itu bahwa hanya akhir malam, maka ini kekeliruan. Karena menghalangi orang-orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di awal malam yang merupakan sunnah kebiasaan kaum muslimin sejak dahulu. Sehingga tetap kita fasilitasi jamaah yang mau melaksanakan sholat di awal malam. Cuma memang ya untuk masalah rakaatnya 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, tidak di Ramadan dan tidak pula di selain Ramadan. Tapi ini sebenarnya maknanya lah umumnya, kebanyakannya. Tapi karena hadis-hadis yang lain menunjukkan beliau pernah 13 rakaat dan beliau juga pernah kadang menambah. Oleh karenanya kebanyakan ulama kita mengatakan ini bukan batasan, sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditambah menjadi 23 rakaat, dan pernah di penduduk Madinah melaksanakan 36 rakaat atau 40 rakaat, dan hari ini juga di Madinah berubah-ubah, ya. Pernah 20 rakaat di masa-masa kami 20 rakaat, lalu di masa Covid dijadikan 10 rakaat, ya. Dan kalau tidak salah juga sekarang masih dilanjutkan sejak masa Covid 10 rakaat tambah witir menjadi 13 rakaat, ya. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak memandang adanya ketentuan rakaat, karena Rasulullah mengatakan sholatul laili masna, salat lail itu 2 rakaat, silakan. Beliau tidak mengatakan jumlahnya harus begini, kecuali kata beliau idza khasya ahdukumul fajra falyutir bi wahidah. Silakan 2 rakaat, tapi kalau sudah mau subuh, dikhawatirkan akan masuk waktu subuh, maka cepat-cepat witir, walaupun cuma 1 rakaat, mesti ditutup dengan witir. Jadi kalau ada orang sejak awal malam sholat terus 2 rakaat sampai mau menjelang witir, menjelang subuh dia witir, itu haknya. Mungkin sudah berapa rakaat itu dia kerjakan. Rasulullah memang tidak membatasi, maka tidak perlu dibesar-besarkan masalah ini. Yang kita persoalkan kalau ada yang banyak rakaatnya tapi tidak tumaninah, itu masalahnya, ya. Jadi sholat apa istilahnya mereka itu, ya, sholat kilat, apa? Iya, sholat mematuk ayam. Yang itu yang dipersoalkan, ya. Apalagi kalau subhanallah, ya, peran media yang kadang memviralkan yang semacam itu, ya, sehingga orang makin berlomba-lomba dalam keburukan ini. Ada yang bilang berapa menit? 20 rakaat berapa menit antum? 20 menit. Kita bisa 15 menit. Subhanallah. Bilang saya bisa cetak rekor lagi 10 menit, ya. Ini bagaikan lari sprint yang makin cepat, ya, makin hebat. Ini subhanallah, ini adalah di antara fenomena yang sangat-sangat menyedihkan. Maka tartil, khusyuk dan jaga kualitas salat 11 rakaat lebih baik daripada daripada banyak rakaat tapi tidak tumaninah, ya. Dan kalau ada yang menggabungkan semuanya, maka tidak mengapa. Karenanya kita hingga hari ini, dan insyaallah masih berlaku pada tahun ini, bahwa kita di 3 masjid kita melaksanakan 1 juz 1 malam 11 rakaat. 1 juz 1 malam 11 rakaat. Artinya 10 rakaat selesai 8 rakaat selesai 1 juz, 3 rakaatnya adalah witir. 3 rakaatnya witir.
Itu masih kita laksanakan, kecuali nanti di di 10 malam terakhir. Maka kalau di Masjid Wihdah dan juga Masjid DPP kalau tidak salah, di samping tetap melaksanakan tarawih, malam harinya ditambah dengan sholat tahajud. Kalau kami di Istiba tetap 11 rakaat saja, sehingga sholat yang di awal malam, di malam-malam itikaf kita tidak laksanakan, kita tunda pada akhir malamnya saja, karena kita mau tetap mencukupkan dengan 11 rakaat. Walaupun kita tidak mengatakan harus seperti itu, tapi kita mau memadukan semua kebaikan yang kita anggap lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Maka untuk bacaan sebenarnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang salat lail, baca yang mudah bagi kalian. Tapi karena memang ini bulannya Al-Quran, maka sepantasnya makin panjang makin lebih baik. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa jumhur memandang 1 juz 1 malam lebih baik. Ya. Karena itu kalau ada yang melaksanakan sholat tarawih tidak 1 juz, tidak ada masalah. Ya, kita tidak menyalahkan sama sekali yang di masjid-masjid umum, silahkan, bagus. Ya, kerjakan saja. Cuma mungkin ada juga bahkan 1 rakaat 1 ayat, gitu ya, gitu deh, 1 rakaat 1 ayat. Yang penting jangan inna atainakal kautsar juga 1 ayat, ya. Maksudnya ayat-ayat yang panjang biasa ya, tidak ada masalah. Tapi dibaca dengan tartil dan ruku dan sujudnya. Ingat ya, ingat sunnah Rasulullah dalam sholat itu, ketika bacaan panjang, ruku dan sujudnya juga kisaran semacam itu. Jangan panjang bacaan lalu mencapekkan jamaah, kilat ruku dan sujudnya, setelah itu berdiri panjang lagi. Di antara hikmahnya adalah bagaimana proporsional dan seimbang, dan itu menambah kembali stamina dan kekuatan jamaah. Ada kadang subhanallah panjang sekali bacaannya, lalu ruku dan sujudnya cepat, ini menyelisih sunnah. Ya. Jadi tetap ya dijaga tumakninah dalam semua keadaan. Maka kalau ada anak-anak kita, ya biasa dari Istiba dia manahkan jadi imam juga di beberapa tempat, dan mungkin 20 rakaat atau 11 rakaat, tapi dibilang jangan panjang-panjang, tidak mengapa. Ya, demi memberikan kesempatan, karena kalau tidak mungkin jamaah-jamaah akan lari. Subhanallah, kalau kita membuat mereka lari, kalau mereka ingin sekali merasakan tarawih, maka ini tentu saja mudarat lebih besar. Silahkan, tapi kita ingatkan, baca tetap dengan tartil, ya, yang tidak memberatkan, dan tetap dengan tumakninah dalam rukun-rukunnya. Dan sunnahnya 2 tambah 2. Jumhur mengatakan 2 tambah 2, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kecuali witirnya, untuk witirnya maka kebanyakan perbuatan Rasulullah adalah 3 rakaat, 3 rakaat, dan kadang lebih. Dan 3 rakaat ini entah 3 rakaat sekaligus tanpa duduk maksudnya, karena sholat witir itu tidak boleh disamakan dengan sholat maghrib, sama-sama 3 rakaat tapi tidak boleh disamakan. Bagaimana cara membedakan antara witir dan maghrib? Dengan 2 cara, yaitu dengan 3 rakaat sekaligus tanpa duduk tasyahud sama sekali, atau ada juga tasyahudnya pada rakaat kedua tapi salam. Kalau maghrib kan ada tasyahudnya tapi berdiri lagi, ya. Salam lalu tambah 1 rakaat lagi. Itu membedakan ya antara witir dengan sholat maghrib, ya, sebagaimana larangan untuk menyamakan antara witir dan sholat maghrib. Sehingga bisa imam-imam kita melaksanakan dengan 2 cara ini, entah 2 tambah 1 atau 3 rakaat sekaligus. Untuk kunutnya, sebagian ulama kita memandang kunut itu di witir maksudnya bisa sepanjang malam, berdasarkan hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Tirmidzi dan yang lainnya, mengisyaratkan bahwa sholat witir itu boleh tiap malam dilaksanakan dengan kunut. Bahkan dalam hadis itu, Allahumma hdini fiman hadait
Itu adalah doa kunut witir sebenarnya yang lebih tepat. Namun banyak ulama kita di antaranya dalam mazhab Syafi'iyah juga memandang kunut witir itu nanti di pertengahan malam, nanti di pertengahan Ramadan. Artinya yang sebelumnya tanpa kunut. Dan sebagian mengatakan kunut juga, tapi nanti doa-doa khusus laknat kepada orang kafir dan kemenangan bagi kaum muslimin itu di 15 Ramadan terakhir, pertengahan Ramadan, paruh Ramadan. Maka untuk hal ini kita variasikan ya, untuk imam-imam kita pandang bisa kunut sejak awal Ramadan, tapi bisa juga kadang meninggalkannya ya. Tapi untuk paruh terakhir, paruh kedua dari Ramadan, 15 Ramadan terakhir, diusahakan jangan lagi ditinggalkan kunutnya, karena ini yang paling ditekankan untuk kunut dan doa bagi kaum muslimin dan kebinasan bagi kaum kufar. Sekian ini beberapa hal ya, sebenarnya masih banyak tapi waktu, dan semoga malam Jumat depan kita sudah kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, dan ajak yang lainnya ya, ajak juga seluruh kaum muslimin. Jadi paling lambat kita salat tarawih malam Kamis ya, malam Kamis. Jadi malam Kamis paling lambat. Malam Rabu tunggu pengumuman. Ya, malam Rabu kita akan mengadakan ru'yatul hilal dan kita akan mengumumkan insyaallah. Tapi paling lambat adalah malam Kamis, tidak ada lagi khilaf di situ. Kita akan melaksanakan salat tarawih. Siapkan diri kita, siapkan fisik kita dan mental kita, jiwa kita dan hati kita agar kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang sangat mulia di bulan yang penuh kemuliaan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.